Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, jadi teman-teman mungkin bisa dilihat kita berbeda background dari tempat syuting biasa karena hari ini kita berkesempatan untuk syuting di podcast Humas Polrestabes Palembang. Berarti sudah pasti tamu kita pada pagi hari ini adalah Bapak Kapolrestabes Palembang. Mohon izin Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Oke, boleh nih Bapak disapa dulu penonton pemirsa di rumah Bapak sebelum kita mulai episode kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian, pemirsa yang budiman. Terima kasih pagi hari ini kita bersama-sama akan menggelar podcast dengan rekan-rekan dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang. Oke. Semoga lancar ya. Amin. Bapak sebelumnya terima kasih kita udah dibolehin untuk syuting di sini Bapak. Oh, iya. Kita senang sekali karena ini perdana kita syuting keluar Bapak. Oh ya. Jadi sekali keluar langsung ke Tabes Bapak gitu. Oke, Bapak mohon izin dibacakan dulu sedikit biografi Bapak yang didapat dari sumber media. Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996. Kemudian riwayat jabatan, Bapak pernah menjadi analis kebijakan media bidang Peter Barreskrim Polri, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung 2011, kemudian Kasubdit Kalteng, kemudian Kasubdit apa? Kasubdit Kalteng Pak, benar Pak? Salah. Apa tuh Pak? Nah, ini Google Pak. Salah. Yang benar apa Bapak? Kasubdit apa ya? Itu tahun berapa itu? Itu 2011 sampai 2016 Bapak. 2011 itu, pertama begitu saya STM, saya Kasubdit Kamnek. Oh, Kamnek gitu. Kamnek. Itu memang di Kalteng ya Bapak ya? Bukan, Kamnek bukan. itu. Bukan, Oh. Kamnek. Itu di Polda Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Oke, berarti mohon maaf Bapak ada sedikit Kemudian kesalahan data itu- yang kita dapat. Tapi itu Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Oke. Oh, kalau yang Kapolrestabes Semarang ada Pak di sini Pak. Kasat Kasat Reskrim Polrestabes Ya. Semarang. Ya. Kemudian ada Kapolres Kendal Bapak. Kapolres Kendal. Oh, Kendal bukan tapi Kendal. lidah Palembang Bapak. Kemudian Kapolres Brebes Bapak. Brebes. Oke, Wadir Reskrim Sus Wakil Polda Direktur, Jateng dan betul. baru akhirnya ke Kapolrestabes Palembang tahun 2023. Oke, Bapak juga sempat menjadi dosen utama di STIK Betul. Mendiklat Polri tahun 2020. Bapak pernah mengungkap kasus timah ilegal di Kolong, Merbuk, Kenari, Pugu, dan Toba. Ini Ya. daerah mana Bapak? Itu daerah Bangka Oh, Tengah daerah Bangka. dan Bangka Selatan. Bangka Selatan. Oke, baik pemirsa di rumah. Jadi tema kita pada hari ini adalah sinergi Polri yang humanis di mata generasi muda atau Gen Z. Jadi Bapak yang mewawancara Bapak hari ini juga Gen Z Bapak. Jadi sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Bapak akan diwawancara oleh Gen Z. Bapak, citra sinergi Polri yang humanis. Apa sih Bapak arti Polri yang humanis yang bisa kita terapkan sehari-hari? Baik, rekan-rekan pemirsa, dapat kami sampaikan pada hakikatnya tugas kepolisian sejak dulu hingga saat ini ya harus humanis. Humanis itu hanya sebuah konotasi kata yang bagian daripada sebuah terjemahan doktrin kami itu ada namanya Rastra Sewa Utama. Rastra Sewa Utama itu abdi daripada nusa dan bangsa. Humanis itu adalah suatu paham aliran yang memuliakan ataupun memanusiakan manusia dari human ya. Jadi artinya mendudukkan segala sesuatu kembali kepada kodratnya manusia, memanusiakan manusia. Jadi pada prinsipnya segala tindakan kepolisian kita harus mencerminkan satu paham aliran yang bersifat memanusiakan manusia dengan segala bentuk kegiatannya, apakah itu kegiatan penegakan hukum, penegakan pencegahan, yang pada akhirnya sinergitas yang namanya komunikasi itu ada dua arah. Ini kita masih perihal humanis tadi Bapak. Jadi apa saja langkah konkret dari Polrestabes Palembang untuk membangun pendekatan humanis ke dalam pelayanan publik Bapak, khususnya untuk memberitahu kepada anak-anak muda Bapak. Baik, terima kasih rekan-rekan pemirsa. Jadi pada prinsipnya sebelum kami melangkah keluar
untuk generasi muda, kami mencoba membangkitkan kembali, mengingatkan kembali kepada anggota kami tentang tugas-tugas kepolisian yang bersifat humanis. Kenapa demikian? Pada prinsipnya ketika seorang anggota polisi memiliki satu kewenangan, seolah-olah kewenangan itu mendudukkan anggota tersebut dalam suatu komunitas tersendiri. Inilah yang menjadikan satu permasalahan, seolah-olah dengan kewenangan yang dimiliki itu kita menempatkan pada satu kelompok yang memiliki satu tindakan yang luar biasa, yang seolah-olah sebagai penguasa, yang pada akhirnya dikhawatirkan terjadi tindakan yang over, yang akhirnya tidak mencerminkan daripada nilai-nilai humanisme. Inilah kami mencoba mengingatkan ke dalam bahwasanya tidak begitu prinsip-prinsip sebagai anggota polisi. Yang sebenarnya apabila ini sudah dilakukan sejak dulu, tidak memandang generasi Z. Setiap generasi pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama. Karena generasi Z itu generasi yang semakin rentan dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang, sentuhan-sentuhan kemanusiaan, berbeda dengan generasi milenial. Generasi kami itu generasi X ya. Generasi X. Lebih generasi baby boomer ya. Itu sentuhannya beda. Inilah yang kadang-kadang harus kita bisa melihat perkembangan generasi ke generasi, generasi Z, generasi Alpha, Beta. Mungkin nanti semakin berbeda secara sentuhan. Yang sebenarnya itu sudah kita pelajari sejak dulu. Namun karena culture kita semakin mendudukkan manusia pada perannya, sehingga inilah yang menjadikan satu tuntutan kami. Oke. Ini Renggi mau tanya lagi Bapak. Jadi kan generasi muda ini kadang susah untuk dikasih paham ataupun diberitahu mengenai isu-isu yang miring Bapak. Apalagi kadang tanpa mendengarkan dulu kebenarannya Bapak. Contohnya yang berhubungan dengan demonstran. Jadi sedikit-sedikit Bapak ada berita yang sekira-kiranya, oh mahasiswa harus ikut turun nih, pokoknya harus ngikut ramein demo gitu. Nah itu gimana menurut pandangan Bapak selaku pimpinan di Polrestabes Palembang untuk memberitahu bahwasanya kita sebagai generasi muda itu tidak mudah untuk terprovokasi Bapak, begitu Bapak? Sebenarnya rekan-rekan sekalian, terprovokasi untuk hal-hal yang tidak menyebabkan dampak-dampak merugikan orang lain tidak ada masalah. Iya Pak. Sebagai euforia, rasa keinginan menyampaikan pendapat. Namun yang menjadikan masalah itu ketika euforia, provokasi itu cenderung negatif. Iya. Ketika kita mengatakan cenderung negatif, disitulah tanpa disadari teman-teman itu juga sudah melakukan tindakan yang melawan hukum. Itu kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kita mengganggu kepentingan yang lain. Itu satu tindakan yang tidak seimbang antara keinginan kita yang tidak disadari oleh teman-teman, terutama generasi Z dan ke depan. Berbeda dengan zaman dulu, rekan-rekan sekalian. Jadi kami ini termasuk generasi Golden Age. Golden Age itu generasi yang mengalami lompatan-lompatan luar biasa. Kami masih mengalami yang namanya Orde Baru. Kami masih mengalami namanya Orde Reformasi. Kami masih mengalami Orde Pasca Reformasi. Di situ tuntutan zaman berbeda. Ketika rekan-rekan bisa mendengar pada zaman Orde Baru katanya tersumbatnya hak-hak pribadi manusia. Kan begitu ya? Dulu situasi memang harus dibutuhkan untuk demikian, untuk membentuk tertibnya sosial masyarakat. Karena negara-negara itu ketika merdeka itu harus secara bertahap membangun manusia yang mengawatinya secara bertahap, tidak bisa langsung instan. Tentunya tahapan-tahapan inilah yang saat ini dialami oleh negara kita, termasuk bagaimana kita membangun peradaban manusianya. Yang tadi saya katakan, khusus saya pribadi karena saya itu
termasuk golongan generasi Golden Age, generasi yang mengalami lompatan yang luar biasa. Dari dulu kami pernah mengalami tidak tahu listrik, sekarang sudah ada listrik. Sudah ada listrik. Betul, Bapak. Dulu kami tidak pernah mengalami namanya motor-motor otomatis, hanya DKW, dulu ada DKW, motor sambil dikencot. Oh, iya, baru tahu Bapak. Sepeda DKW, kemudian motor mesin, sekarang motor listrik. Kami tidak mengenal dulu namanya komputer. Iya. Dulu komputer itu kotak gede, dulu belum ada, kayak mesin ketik. Mesin ketik. Saya SMP itu masih pelajaran mesin ketik. Iya, yang mesin ketik yang besar. Iya. Yang satu itu, Pak. Iya, sekarang sudah ada komputer, sudah ada gadget, ya, yang notabene betul-betul teman-teman generasi Z alami juga kan itu. Itulah yang menyebabkan perbedaan cara memahaminya, sehingga ketika fase-fase itu tidak pernah dirasakan oleh generasi yang ada di depan kita. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, generasi Golden Age itu sangat bersyukur karena pernah mengalami fase-fase itu. Mungkin nanti generasi Alpha, Beta kami tidak tahu apa yang terjadi lagi. Benar-benar. Itu mungkin rasa syukurnya berbeda. Generasi Z mungkin nanti akan mengalami yang lain lagi, kemajuan di masa-masa ke depan, yaitu generasi Alpha, Beta. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ini menurut Rindy yang sumber yang Rindy dapat, Bapak, bahwasanya Palembang itu berada di peringkat keempat dari 5 provinsi yang 5 kota yang tertinggi Bapak tingkat kriminalitasnya di Indonesia. Nah, tantangan terbesar Bapak selaku seorang Kapolrestabes itu gimana Bapak dalam menghadapi tantangan yang seperti ini Bapak? Data itu betul, rekan-rekan pemirsa dapat sampai sampaikan pada saat saya masuk di sini tahun 2023. Itu bulan Maret saya masuk. Betul, kami khususnya Polda Sumatera Selatan menduduki ranking 5 besar secara nasional kriminalitas yang terjadi. Namun alhamdulillah sejak tahun 2025 kami sudah keluar dari 5 besar. Jadi sekarang 10 besar, ranking ke-6 kalau enggak 7. Dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian, memang kalau kita mendengar di teman-teman di luar ya, di Jawa, di Pulau Kalimantan, Sumatera terutama Palembang atau Sumsel itu mendapatkan suatu dikatakan stigma juga tidak, namun brand. Saya bersyukur bisa berdinas di sini. Saya juga bersyukur bisa mengenal teman-teman orang Palembang, Sumatera Selatan pada umumnya. Karena teman-teman pejabat-pejabat yang jadi di pusat itu kebanyakan juga orang-orang Sumatera Selatan. Jadi inilah yang menjadikan satu bentuk mengapa Palembang terutama itu menjadikan tidak kota yang asing di Indonesia. Sudah memiliki satu trademark yang dikatakan positif dia, dikatakan negatif ada ianya, karena termasuk daerah yang keras. Saking keras ya, akhirnya budaya masyarakatnya itu dapat dikatakan sumbu pendek. Sumbu pendek, udah marah Pak ya. Kebiasaannya menggunakan senjata tajam. Inilah yang menjadikan salah satu dampaknya, karena ternyata sumbu pendek, budaya menggunakan senjata tajam, ternyata leukosetnya cabangnya banyak, tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana yang terjadi banyak. Ya, yang awalnya masalah utang pun bisa menjadi pembunuhan. Coba bayangin, masalah utang itu masalah uang, tapi jadinya pembunuhan. Kemudian masalah mungkin penganiayaan ringan pun bisa menjadi besar. Yang awalnya hanya ecek-ecekan bisa menjadi penganiayaan yang besar. Inilah yang menjadikan salah satu hulunya, penyebabnya kenapa angka kriminalitas di Palembang cukup tinggi. Di samping dengan kemajuan teknologi, ada gadget, karena mungkin dapat dikatakan demam gadget, demam media sosial,
kemudian demam menggunakan aplikasi-aplikasi di media sosial sampai yang namanya IG, kemudian mungkin TikTok, dan membentuk komunitas, sehingga ini semakin lebih cepat terinformasikan hal-hal yang positif dan negatif. Satu permasalahan utama saat ini generasi Z kita itu banyak bergabung dalam suatu komunitas di media sosial yang ternyata dimanfaatkan tidak baik untuk tawuran, untuk penghasutan. Yang terakhir kemarin saja ada anak-anak yang dilaporkan dianiaya gurunya, mata merah. Iya, adik Fatia. Ya, itu kan kasihan. Yang ternyata itu sengaja dilakukan oleh orang untuk memviralkan. Dari viralkan itu mendapatkan keuntungan, donasi. Ternyata. Itu bagaimana kita menyikapinya, itu hal yang besar pribadi, belum yang besar kelompok. Kemarin aksi pengerusakan di DPRD itu adalah bagian komunitas geng-geng motor yang ternyata dalam isi komunitasnya itu isinya hasutan-hasutan yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak kepada gangguan kamtipmas. Inilah rekan-rekan sekalian, kenapa saya gencar-gencarnya melakukan mapping itu menganalisa dari awal sebab-sebab permasalahan, prosesnya, kemudian cara penegakan hukum dan penyelesaiannya yang lebih cepat dan memberikan efek jerah. Yang pada akhirnya pada periode Maret 2023, alhamdulillah 2025 kita sudah keluar dari 5 besar tersebut. Jadi kita udah nggak 5 besar lagi, udah nggak 4 besar lagi ya Pak. Makanya kemarin saya bilang sama teman saya di Polda, harusnya bersyukur Palembang itu sudah keluar dari 5 besar. Apa nih Pak pesan Bapak untuk anak-anak muda yang maksudnya udah tobat aja gitu Pak, jangan lagi tawuran, jangan lagi ngikut-ngikut komunitas yang menghasilkan negatif gitu Pak, pesan untuk anak-anak muda. Jadi begini, saya hanya berpesan pada rekan-rekan, apakah itu generasi muda terutama generasi tua, sayangilah jiwa kita. Sayangilah jiwa kita artinya begini, kadang-kadang kita ini tidak berpikir panjang. Segala sesuatu yang berdampak kepada ketidakbaikan, baik untuk diri kita maupun orang lain, ya sejatinya itu tidak ada manfaatnya. Kita boleh bereforia, namun jangan sampai berdampak kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang pada akhirnya dampaknya itu kalau tidak berhubungan dengan pelanggaran hukum tidak ada masalah. Namun kalau sudah berlanggar dengan hukum, itu nanti ujung-ujungnya ya penyesalan. Penyesalan itu ya bagian daripada yang membuat sesuatu yang kita rencanakan jadi suram. Ada istilahnya mandesu, masa depan suram. Karena akibat perbuatan kita yang tidak berpikir panjang, itu akhirnya hal-hal yang baik yang kita rencanakan itu maupun hal-hal yang orang lain rencanakan, misalnya keluarganya, itu akan sirna semua. Dan kami berpesan, tolong sayangi jiwa orang-orang yang di sekeliling Anda. Anda hidup tidak sendiri, ya. Dengan demikian, dengan saling memahami itu, kita bisa mengendalikan emosi kita. Hal-hal yang baik akan bisa terwujud, yang tentunya dengan bekal ibadah, baik itu ibadah yang bersifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam rangka berinteraksi secara sosial dengan teman. Jadi teman-teman, itu pesan dari Bapak. Jangan lagi tawuran ya Bapak ya, nggak ada untungnya Bapak ya. Menang jadi abu, menang jadi api, kalah jadi abu gitu ya Bapak. Oh, menang jadi arang. Jadi abu, kalah jadi arang. Gitu. Oke. Bapak, kita masuk ke sesi pertanyaan. Boleh ya? Bapak. Boleh Bapak, siap. Kita masuk ke sesi pertanyaan seputar masa muda Bapak dulu yang katanya pernah jadi seorang pemain sepak bola Bapak. Nah, jadi dari sumber yang lagi-lagi kita dapat dari internet Bapak, mohon dikoreksi kalau salah.
Iya. Fakta ini terungkap saat Bapak berkunjung ke Geraha Tribun di Jalan Alam Syah, Palembang. Bapak pernah diwawancara dan mengatakan bahwasanya saya pernah jadi pemain sepak bola semi profesional. Masa muda saya dihiasi dengan prestasi di bidang olahraga dan masuk tim inti itu sekitar tahun 1998 ketika Bapak masih menduduki bangku SMP kelas 2. Begitu Bapak? Betul. Gimana Pak ceritanya Pak? Benar, jadi rekan-rekan kalian, saya juga tidak tahu itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya kami terlahir dari keluarga pendidik. Bapak saya hanya seorang guru, kami 6 bersaudara, dan memang sejak kecil itu saya selalu suka berinteraksi dengan teman-teman. Sejak kecil saya tidak sulit mencari teman, justru teman yang mencari saya. Kenapa demikian? Karena saya itu katanya memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan teman-teman pada umumnya, terutama ringan tangan. Ringan tangan adalah satu sifat yang sangat terpuji, karena sejatinya membantu sesama itu tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Dan inilah terbawa pada saat saya mulai menginjak ke usia menjelang remaja, yaitu SD ke SMP. Saya tidak tahu hobi olahraga itu sebenarnya tidak ada dalam keluarga saya. Tidak ada, Pak. Jadi bapak saya juga bukan olahragawan, keluarga saya tidak ada yang olahragawan. Namun karena kita generasi Golden Age itu terbiasa dengan kegiatan konvensional, salah satunya sepak bola pakai dulu pakai itu Mbak, pakai kertas digulung-gulung, ya kan? Gitu, Pak. Jadikan bola, karena kita saking pengennya bercanda lah, bukan bola, bercanda melihat sesuatu permainan anak zaman dulu. Itu artinya terbentuk karakter saya selalu ingin terbiasa dengan bermain kayak gitu. Salah satu sepak bola. Dan ini terbentuk sejak saya SD. Sejak saya SD saya sudah bermain bola. Karena dulu waktu kita kalau nonton, dulu televisi hanya ada satu siaran TVRI. TVRI, Mbak. Makanya kami itu Golden itu sangat bersyukur. Kami bisa mengalami masa-masa pahitnya Indonesia, tidak mengenal siaran yang lain, hanya TVRI. Selesai jam 10 dah semut semua TV, nggak ada siaran lagi. Ada jamnya ya Pak ya kalau ada. Oh gitu. Jadi udah jam 10 itu udah terakhir dunia dan berita, mulai udah film, udah selesai lagu Rakyat Blok Kelapa dan semut itu. Baru tahu Pak. Nah itulah, ketika itu menjadi satu kebiasaan olahraga, akhirnya ternyata bakat itu ada terpendam dalam diri saya. Yang pada akhirnya sejak kecil itu saya sudah terbiasa berolahraga, memiliki fisik yang prima. Saya itu Mbak sejak kelas 1 SMP itu sudah menekuni olahraga sepak bola maupun olahraga yang mengikutinya itu lari. Sampai-sampai saya pernah menjadi juara maraton. Coba bayangin, kelas 1 SMP, lawannya itu orang kuliah-kuliahan semua. Saya nomor 1, bayangin, itu satu yang tidak masuk akal. Dan itu berlanjut pada saat kelas 2 SMP. Klub-klub itu dipilih untuk mengirimkan pemainnya dan dilakukan seleksi sekota Semarang. Waktu itu terkumpul kurang lebih hampir 400 pemain sepak bola dari klub-klub di Semarang, dan ternyata itu adalah dalam rangka untuk pemilihan bakat, karena akan diadakan kejuaraan sepak bola yang notabene mewakili kota Semarang. Klub kebanggaan kota Semarang adalah PSIS Semarang, karena zaman dulu itu namanya klub itu mewakili daerah, tidak seperti sekarang. Oh, dulu itu mewakili daerah, jadi betul-betul menjadikan kebanggaannya Jawa Tengah dan kota Semarang. Ternyata dari 400 sekian itu terpilih hanya 23 orang, salah satunya saya. Itulah yang mungkin satu kenangan tersendiri. Saya bisa mewakili teman-teman sekota Semarang menjadi pemain sepak bola klub kota Semarang yang saat itu cukup hebat, karena pada tahun 87 klub tersebut menjuarai se-Indonesia Perserikatan. Itu Bapak ikut main, Pak? Oh enggak, saya juniornya, itu yang senior. Oke, tadi tahun 87. Jadi kita ikut terangkat, terikat marwahnya. Saya yang junior, dia yang juara yang senior.
disitulah menjadi satu cerita tersendiri yang pada akhirnya terbawa ya hingga saat ini. Rekan-rekan pemirsa, dapat saya katakan, cintailah olahraga. Sejatinya filosofi olahraga itu benar, mensana in corpore sano, itu di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kenapa demikian? Karena sejatinya orang-orang yang memiliki talenta, memiliki semacam kebiasaan olahraga itu diajak untuk berpikir secara fair, ya, kemudian rasional. Karena dalam olahraga itu dibutuhkan macam keterbukaan untuk mendapatkan suatu tujuan yang pada akhirnya dengan keterbukaan, dengan perjuangan itu melahirkan jiwa-jiwa yang sukses. Oke. Jadi dulunya Bapak atlet ya Pak ya, bisa kita sebut ya Pak ya. Oke. Ini lagi Pak kita Saya profesional, karena ya, saya dapat gaji. Iya ya Pak. Dapat gaji saya dapat bayaran. Itulah kebanggaannya karena mewakili Kota Semarang. Jadi saya sejak SMP itu sudah bisa mencari uang. Wah, kita SMP masih gini Pak. Oke, Bapak kita lanjut ke perjalanan tes Bapak, boleh Pak? Boleh. Oke, jadi tahun 1992 Bapak mengikuti tes Akabri tapi gagal di Pantohir daerah. Kemudian Bapak melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro, lalu merantau ke Jakarta, punya keinginan ingin bekerja Pertamina. Kenapa Bapak? Bapak sudah menjadi seorang Kapolres Tabes sekarang. Atau itu yang tertanam pas ketika kuliah ya Pak ya? Jadi rekan-rekan sekalian, dapat saya sampaikan, kami adalah generasi golden age. Motivasi kami pada umumnya zaman-zaman itu adalah bagaimana supaya hidup itu tidak susah dan tidak menyusahkan orang tua. Motivasi hanya tidak menyusahkan orang tua. Menyusahkan orang tua itu bentuknya adalah supaya orang tua itu tidak mengeluarkan uang hanya untuk menghidupi kita, baik sekolah maupun dan sebagainya. Kami sadari karena orang tua saya hanya profesi sebagai seorang guru, anaknya 6, ya, sehingga dengan gaji yang segitu mungkin tidak maksimal untuk membiayai hidup anak-anak menjadi orang yang berhasil seperti yang di luar kan gitu, bisa kuliah bagus. Sejatinya itu hanya motivasi, hanya itu saja. Kami waktu itu memiliki satu motivasi bagaimana setelah SMA itu tidak sekolah ataupun saatnya sekolah pun sekolah-sekolah yang dibiayai negara. Dengan demikian kita tidak menyusahkan orang tua. Salah satunya masuk di akademi yang kebetulan dulu polisi itu karena zaman Orde Baru itu polisi dalam satu kesatuan yang namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu historinya karena memang zaman itu masih membutuhkan kita bersatu dengan ABRI dalam membentuk tertib sosial masyarakat. Dan pada saat tahun 92 saya lulus SMA, saya mencoba mendaftar, namun gagal. Dan kecewa, kenapa? Karena saya gagalnya itu pada periode atau enggak pada tes yang notabene tes itu adalah keahlian saya. Saya jatuh di tes tingkat daerah itu pada saat fisik. Terutama katanya. Karena saya sejak kecil itu berolahraga yang keras, postur tubuh saya itu sudah terbentuk sebagai atletis. Jadi itulah yang menyebabkan kami gagal karena secara postur, kalau mungkin Mbak bisa saya lihat postur tubuh saya itu sudah orang-orang kayak elemen gitu. Iya. Oh, dan itu dipermasalahin dulu Pak ya? Iya, karena seolah itu nggak bagus kalau untuk yang sudah itu hanya sebenarnya itu hanya sebuah alasan yang cerita-cerita dibuat-buat saja karena berkompetisi itu sangat ketat sekali untuk jadi seorang taruna akabri. Itulah akhirnya saya kecewa, kemudian saya melanjutkan sekolah dan kuliah. Di saat itu kuliah saya berpikir sekali lagi saya itu tidak ingin merepotkan orang tua. Akhirnya saya mencoba ingin bekerja sambil kuliah. Ingin bekerja itu karena saya memiliki keahlian di bidang olahraga sepak bola. Yang pada akhirnya saya kembali pada klub saya
karena klub saya itu klub Pertamina. Oh, Namanya klub gitu. saya itu Kuda Laut di bawah binaan Pertamina. Pertamina. PS Persatuan Sepak Bola Kuda Laut Kuda Laut. di bawah naungan pembinaan Pertamina. Oke. Saya mencoba ke Jakarta karena orang tua teman saya itu salah satu pejabat di Pertamina. Saya ingin mendapatkan satu rekomendasi, harapannya karena saya sudah membawa klub menjadi lebih bagus, harapannya bisa diterima pekerja, yang akhirnya harapannya juga saya bisa kuliah, tidak membanggakan orang tua sambil bekerja. Namun pada saat saya ke Jakarta, baru sampai di Jakarta, yang tapi zaman dulu itu perjalanan cukup jauh, berangkat malam sampai pagi hari, malamnya jam 7 sampai jam 5 pagi naik kereta, kereta dari Semarang ke Jakarta. Baru sampai Jakarta, ke rumah teman saya menunggu orang tuanya, tiba-tiba ada telepon berdering di rumah teman saya, ya, dan tiba-tiba firasat saya itu mengatakan tidak bagus, seolah telepon itu untuk saya. Ternyata benar. Yang notabene saya sendiri tidak tahu karena saya tidak pernah meninggalkan nomor telepon itu pada keluarga saya. Ternyata itu dari kakak saya mendapatkan amanah dari orang tua. Orang tua di rumah ngingetin supaya mencari saya, minta nomor teleponnya temannya, telepon rumah, belum ada handphone zaman yang akhirnya bisa berdering gitu lah. Dan pada akhirnya berdering itu hanya untuk mengingatkan, kamu masih mau ingin masuk AKP atau tidak, karena di koran, karena dulu hanya ada koran, itu pengumumannya tinggal 3 hari lagi selesai. Untuk yang di tahun berikutnya ya Pak? Di tahun 93. 93, oke. Ya. Akhirnya karena yang memberikan pesan adalah amanah orang tua saya, bapak saya, disitulah saya tanpa berpikir panjang langsung pulang. Dari Jakarta ke Semarang lagi. Saya pulang masih ingat di Lebak Bulus malam hari, naik bus, di dalam bus saya hanya merenung saja, merenung semoga ada hikmahnya, semoga hikmah yang positif maksudnya, ada keberkahannya untuk saya. Dan ternyata setelah saya sampai di Semarang jam 7 pagi, saya langsung berkemas ke rumah mengambil persiapan kelengkapan administrasi pendaftaran AKP lagi, karena itu masih saya simpen di file yang tahun lalu masih gagal itu, sehingga tidak sulit saya untuk mendapatkan kembali file-file tersebut dan segera saya mendaftar. Baru lulus Pak ya? Itulah tanpa harapan, namun ternyata bisa berlanjut. Itu tanpa harapan. Jadi ini udah pasrah, tanpa ada sesuatu yang keinginan yang tinggi, malah dilancarkan. Kadang-kadang itu sering terjadi di saat kita berambisi untuk mendapatkan sesuatu, malah justru tidak kita dapatkan. Namun di saat kita tidak ada ambisi, kita sudah pasrahkan, ya sudah, ternyata itu malah ada kemudahan. Gitu. Jadi teman-teman jangan, itu historinya. Ya, jangan gagal sekali langsung nggak mau lagi ya Bapak ya. Bapak aja 2 kali nih teman-teman. Jangan. Itu cerita yang tidak pernah terlupakan. Oke, baru alhasil Bapak balik ke Semarang karena penempatan pendidikan Akpol di Semarang. Itu ada cerita lagi. Gimana tuh Pak ceritanya? Jadi Pak? saya jujur sama dengan rekan-rekan, memang polisi itu terdoktrin yang terjelek. Orang selalu ditakut-takuti sejak kecil, awas ya kalau nangis nanti tak panggil polisi. Benar Pak, benar. Doktrin itu sejak dulu sudah ada. Dan saya termasuk yang mendapat pengaruh doktrin itu. Di samping ada cerita yang tidak menyenangkan dengan polisi, karena saya waktu SMA pernah ketangkep polisi tidak pakai helm. Curi-curi motor bapak saya. Di sana saya pergi ke Jakarta. Yang nangkep taruna Akpol lagi praktek kerja di jalan. Itulah yang saya bikin jengkel. Dan ternyata memang benar, pada saat saya daftar AKP itu saya tidak memilih polisi. Polisi itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir karena waktu itu ada kesempatan matra apa, angkatan darat, laut, udara, aku ya. Saat itu saya memilih pertama angkatan laut karena saya ingin mengelilingi dunia, berkeinginan. Yang kedua angkatan darat, karena angkatan darat itu menjadi primadona zaman dulu, jadi zaman Orde Baru.
Angkatan Darat itu memang jadi primadona karena sebagai penguasa negara. itu zaman dulu ya, zaman sekarang beda lagi. Yang ketiga Angkatan Udara, yang keempat kepolisian. Itulah pilihan matra yang saya inginkan. Jadi kembali lagi Mbak, jadi pada saat saya mendaftar AKP itu kan sudah ada penentuan matra mana. Namun sejujurnya penentuan pemilihan itu tidak mendasari keinginan kita, semua mendasari daripada hasil tes. Salah satunya psikologi, karena psikologi itu adalah hal-hal yang menjadikan satu penilaian utama kejiwaan kita, sejauh mana memahami, menghayati daripada profesi-profesi yang tadi kami sampaikan sebagai pilihan itu. Padahal pada psikotes itu saya tidak ditanyain secara mendetail oleh perwira dari kepolisian, karena pada psikotes itu tertulis dan wawancara itu seluruh matra itu ada perwakilannya, perwira dari Angkatan Udara, Darat, Laut, dan kepolisian. Yang kepolisian itu malah justru tidak banyak nanya kepada saya, hanya melihat saja. Justru saya itu ditanya dari matra udara yang paling gencar, darat sedikit, laut cukup banyak, paling banyak udara. Polisi itu sangat sedikit sekali. Dia hanya melihat saya aja, melihat tampilan saya, cara saya berbicara, yang pada akhirnya tanpa saya sadari malah justru saya itu menjadi kepilih di kepolisian. Pada saat ada pemilihan itu, penentuan itu saya bingung karena dikelompok-kelompokkan 4 kelompok besar. Saya tanya sebelah saya, karena waktu itu parameter polisi itu kebanyakan A3. Saya termasuk di SMA itu A1, fisika. Karena fisika itu cenderung orang itu tidak terpilih di kepolisian. Lah justru itulah saya nanya sebelah saya, kamu dari A berapa? A3 semua. Loh, kok saya A1? Saya bingung. Itulah yang akhirnya saya yakin, jangan-jangan ini matra polisi. Ternyata benar. Yang pada akhirnya ternyata itu ada hikmah, cerita panjang lagi yang tanpa saya sadari kenapa saya harus terpilih di matra kepolisian. Gitu. Tapi setelah dari lulus kan wisuda Pak, kalau bahasa kita kan selesai pendidikan, itu Bapak berdinasnya langsung ke Semarang ya Pak? Apa Tidak. Saya lulus tahun 96. Kemudian saya ditempatkan tahun 97 bulan Januari itu di Polda Bengkulu. Oh, Bengkulu yang pertama. Polda Bengkulu. Okay. Polda Bengkulu. Jadi waktu itu tahun 97 itu baru ada validasi organisasi. Dulu Polwil Bengkulu, Polwil Lampung, Polwil Palembang, Polwil Jambi itu satu polda besar namanya Polda Sumbaksel. Polda Sumbaksel. Tahun 97 terjadi pemecahan, validasi organisasi menjadi besar, masing-masing polwil tadi menjadi polda. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk dinas di Polda Bengkulu yang baru lahir. Kalau nggak salah Bapak cerita waktu ketika ke fakultas di Bengkulu yang langsung dapat istri ya Bapak ya? Oh iya, jadi gini ada cerita. Kami yang sekolah dengan statusnya adalah apa? Kalau itu Wiyata Bakti. Wiyata Bakti itu adalah mengabdi pada negara. Itu sekolah-sekolah yang gratisan karena dibiayai oleh negara. Lah itu biasanya penempatannya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada istilah dulu, ya udah penempatan itu menentukan istri. Memang pas kebetulan sejak SMA saya tidak punya pacar. Ya. Kenalan ada tapi bukan status pacar. Belum status pacar, sehingga pada saat kami akpol sudah punya rekanita tapi belum statusnya pacar, belum ada yang permanen tidak. Artinya masih kalau istilah lampu merah itu masih lampu kuning. Masih milik banyak orang kayak. Ya belum lampu hijau ataupun lampu merah tidak. Ya artinya itu sehingga pada saat saya di Polda Bengkulu itulah saya mendapatkan bonus. Karena penempatan itu saya menentukan istri. Oke.
Baik Bapak, seru sekali membahas biografi Bapak. Tapi kita masuk ke session selanjutnya Bapak. Seperti yang di awal tadi kita singgung perihal bullying Bapak yang sempat terjadi di Kota Palembang. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi Pak di Kota Palembang, apalagi korban itu anak-anak Pak, menurut pandangan Bapak? Baik, rekan-rekan pemirsa, sejatinya bullying itu tidak hanya di zaman-zaman sekarang. Zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Hanya permasalahannya zaman dulu, kembali lagi kami Golden Age ini tidak mengenal media sosial, tidak mengenal televisi yang banyak salurannya, tidak mengenal alat komunikasi, sehingga ya tidak pernah terdengar. Dulu sudah ada, namun dianggap biasa. Ya, itulah hebatnya dunia ini, semakin kesini semakin maju, semakin menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya adalah masalah alat komunikasi, mengenal dunia luar, yang terakhir masalah kepribadian pribadi masing-masing. Bagaimana saat ini di tahun-tahun ini kita tuh sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Inilah perubahan peradaban manusia kita. Namun ternyata itu juga hal-hal yang perlu menyisakan PR, karena tidak semuanya itu ada efek yang bagus. Dengan kemajuan teknologi, salah satunya komunikasi, media sosial, media massa yang ada itu ternyata membuat dunia itu semakin terbuka. Semua mudah kita akses, mudah kita lihat. Sehingga ketika itu terjadi pada dunia kita saat ini, seolah fenomena yang baru. Padahal itu fenomena sudah lama dan dianggap biasa zaman dulu. Pemukulan itu sudah biasa zaman dulu. Namun yang terjadi saat ini karena kita sudah mengenal rasa humanisme yang tinggi sekali, itulah terangkat berbagai macam pemikiran-pemikiran hingga terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang menjunjung hak asasi manusia. Salah satunya bullying. Ya, rekan-rekan sekalian, yang artinya kita dihadapkan dengan penegakan hukum, karena sejatinya semakin tingginya hak asasi manusia tentunya rentan dengan berbagai macam pelanggaran hukum yang ada. Itulah satu perkembangan dunia. Kita selaku negara yang saat ini sudah mendeklar, karena dalam sebuah kemajuan peradaban negara itu tentunya harus meratifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara lain, yang tidak lain dan tidak bukan bersinggungan dengan hak asasi manusia, salah satunya bullying. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya fenomena bullying saat ini sudah mulai merebak seiring dengan tingkat kemudahan kita mengakses, yang pada akhirnya menjadikan satu tugas daripada kami selaku pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum. Kami harus mempersiapkan semaksimal mungkin tenaga kerja kami, SDM kami, pemahaman tentang hukum, pemahaman bagaimana menyajikan dengan baik, yang pada akhirnya tuntutan zaman ini masih selaras dengan tindakan yang kita lakukan. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan terkait tentang bullying ini tolong bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, karena ini sangat mempengaruhi mental generasi Z kita saat ini itu berbeda dengan mental generasi sebelumnya, yang pada akhirnya menjadikan yang dulu mungkin tidak ada masalah sekarang menjadi satu masalah. Karena dikit-dikit viral gitu kan Pak. Itulah ya, sejak dulu sudah ada itu loh, hanya tidak terekspos dan tidak jadi satu permasalahan, dianggap biasa. Oke, kita tahu Bapak bahwasanya korban bullying itu kadang yang sampai terparah itu ada yang mahasiswa aja masih bisa bunuh diri Bapak, berending bunuh diri gitu kan, yang kena bullying seperti kasusnya kedokteran, Timothy dan lain sebagainya. Apalagi untuk adik-adik yang memang masih di bawah umur. Nah itu menurut Bapak faktor-faktor penyebab itu biasanya itu karena apa Bapak yang bisa terjadi itu Pak? Pertama, kalau kita bicara faktor, tidak lupa pada faktor utama, intern dan extern. Ya. Itulah faktor-faktor utama yang menjadikan satu penyebab. Faktor internal, memang sejatinya di dalam kehidupan pribadi kita yang
dikelilingi dengan keluarga, baik itu keluarga langsung, orang tua kita, saudara kita, paman kita, tante kita, tetangga kita, itu adalah lingkungan terdekat yang dapat kita kategorikan sebagai faktor internal. Ini adalah sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan kepribadian manusia, khususnya mental terhadap pemahaman yang namanya bullying. Saya juga memiliki anak, saya juga memiliki saudara. Bagaimana ketika kita memberikan semacam tindakan perlakuan yang maupun kata-kata yang bersifat bullying yang saat ini mungkin menjadikan satu hal-hal yang dipermasalahkan. Inilah bagaimana secara internal kita harus betul-betul memberikan pandangan yang sebaik-baiknya terhadap pemahaman bullying itu sendiri, sehingga faktor-faktor internal itu tidak semakin meruncing daripada sebuah pengertian yang bullying. Hal yang sama faktor eksternal. Faktor eksternal itu kan tentunya dengan lingkungan yang kita miliki saat ini, yang tentunya juga dikatakan termanjakan, ya manja memang iya Bapak. kan. Akhirnya kita itu, karena tadi saya bilang perkembangan dunia itu menjadikan seolah pemahaman hak kita yang kita inginkan setinggi untuk bisa kita dapatkan. Sementara kita tidak menyadari di dalam hak itu ada kewajiban juga yang ternyata secara implementatifnya tidak seimbang antara hak yang kita tuntut dengan kewajiban yang sudah laksanakan. Inilah yang kadang-kadang sangat mempengaruhi besar terhadap pengertian yang namanya bullying, yang pada akhirnya saya berharap ini bisa dipahami, diterjemahkan dengan sebaik-baiknya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat bullying tersebut. Oke, Bapak, kita balik lagi ke bullying tadi. Bahwasanya kan yang kita tahu sepanjang yang pernah terjadi, bahwasanya bullying itu yang endingnya pembunuhan, kemudian endingnya bunuh diri, terus penganiayaan dan lain sebagainya. Yang sepanjang pernah terjadi di Polrestabes Palembang, khususnya Bapak, adakah kendala Bapak dalam proses penyidikan atau penyidikan yang menyangkut tentang kasus bullying ini, Bapak? Baik, rekan-rekan kalian pemirsa, hingga saat ini kami belum mengalami kendala terhadap penanganan perkara, baik itu pada tahap penyelidikan maupun penyidikan atas tindak pidana yang menjurus kepada sesuatu yang bersifat bullying. Baik itu rumusannya dalam undang-undang tindak pidana kekerasan terhadap anak maupun tindak pidana yang berhubungan dengan anak itu sendiri. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pelecehan seksual, ya. Tentunya ini memang membutuhkan satu kemampuan yang seksama dari anggota reserse kami, karena yang menangani perkara pengaduan tindak pidana unit reserse. Tentunya ini tidak terlepas daripada jargon saya. Jargon saya di Polrestabes Palembang ini dalam penegakan hukum adalah yang saat ini sedang digarap kembali oleh negara kita. Saya kadang bingung ya, saya tuh dapat pemikiran dari mana, saya juga bingung. Saat ini kita sedang rame-ramenya revisi KUHP dan sudah diketok revisi KUHP. Namun jargon saya ini ya sebenarnya ya itulah yang dimaksud. Sejak dulu sudah saya lakukan tindakan itu, yaitu back to basic. Back to basic itu adalah kembali pada dasar-dasar penegakan hukum yang saya dapatkan pelajaran dulu, yaitu KUHP. KUHP itu sudah ada sejak lama, tahun 81. Namun saat ini tahun 2025 baru direvisi. Saya katakan sekali lagi, KUHP itu tidak salah sejak dulu. Yang salah itu adalah orang pelaksananya. Jadi saya pikir tidak perlu dilakukan revisi KUHP, namun sekarang sudah terjadi. Kalau kita sadari, dalam merevisi KUHP itu sebenarnya sudah tersirat KUHP yang lama, hanya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh APH-nya. Kembali kepada tingkat kesulitan, jargon saya adalah back to basic. Bagaimana anggota dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan dan mencari suatu peristiwa pidana
pengaduan tindak pidana di kepolisian itu tentunya tahapan pertama adalah kegiatan penyelidikan. Karena tahapan penyelidikan itu sangat penting sekali guna mencari atau menemukan peristiwa pidana setiap pengaduan yang ada. Tentunya secara teori sering saya sudah sampaikan kepada anggota saya, para pendidik, kita itu tidak usah sulit-sulit. Karena tugasnya polisi itu adalah menangani perkara dengan asas praduga tidak bersalah. Apa itu asas praduga tidak bersalah? Berarti kita itu tidak menentukan siapa salah dan benar. Praduga tidak bersalah itu adalah patut diduga, patut dilakukan. Tentunya dengan alat bukti yang ada. Dengan alat bukti yang ada pun juga belum tentu itu benar dan salah. Karena yang mengatakan salah dan benar itulah hakim, bukan polisi. Polisi adalah pra-peradilan, artinya pra sebelum persidangan, pra-persidangan. Ya. Jadi kita itu hanya membantu tugas hakim mengambil keputusan yang tentunya dengan teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan yang ada, yang tadi saya katakan. Hingga saat ini Polrestabes Palembang belum mengalami tingkat kesulitan dalam proses pembuktian penyidikan tindak pidana. Oke Bapak, kita masuk ke session terakhir berhubungan dengan AI. Bapak, sesuai dengan zaman yang saat ini sedang kita jalani, yang sedikit-sedikit itu teknologi. Karena kehadiran AI ini membawa tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia, Bapak. Ini juga sempat baca beberapa informasi bahwasanya Bapak ada program LP Mobile, kemudian ada pos kontainer. Oke, itu gimana tuh Bapak? Boleh dijelasin dulu ke pemirsa kita di rumah, Bapak? Tentunya ini antara AI dengan dua program tadi berbeda. Yang notabene kalau saya dapat jelaskan, program LP Mobile ini keberadaan mobil untuk mendatangi, menjumpai orang-orang korban daripada sebuah tindak pidana yang bersifat ancaman jiwa. Kenapa demikian? Ini untuk menghindari maupun memberikan semacam pelipur lara kepada masyarakat yang telah mengalami korban atas tindak pidana yang bersifat ancaman jiwa. Apa itu tindak pidana jiwa itu? Contoh-contohnya adalah pertama penganiayaan. Karena penganiayaan itu bisa menghilangkan nyawa orang. Kemudian pencurian dengan kekerasan itu juga bisa berdampak kepada korban jiwa. Kemudian pemerkosaan, KDRT dan sejenisnya adalah tindak pidana yang terkategori dapat bersifat ancaman jiwa. Kami sajikan mobil LP Mobile karena kadang-kadang sering saya dapatkan hambatan di tingkat kami di saat anggota mendatangi tindak pidana pencurian. Sudah datang anggota ke TKP karena ada laporan masyarakat. Kemudian setelah dilakukan olah TKP, anggota kembali ke kantor. Kemudian besok harinya ketika kita tanya bagaimana penanganan perkaranya, izin komandan melaporkan, korbannya belum membuat pengaduan, belum membuat LP. Kita hanya quick respon karena adanya orang mengeluh adanya pencurian. Kita datangi ke TKP tersebut untuk tindakan pertama perbantuan. Perbantuannya itu pengungkapan siapa pelakunya. Namun secara yuridis, kebiasaan dalam pelayanan pengaduan tindak pidana, kita itu selalu menunggu siapa yang membuat laporan secara formal datang ke kantor polisi. Ketika saya tanya, kenapa kok tidak ditindaklanjuti pencurian tersebut atau enggak KDR tersebut, izin komandan, anggota selalu menjawab kebiasaannya korbannya atau belum ada yang buat laporan formal resmi. Inilah yang menjadikan penyumbatan daripada lemahnya penanganan yang berkelanjutan. Hari begini korban sudah ada tapi belum ada kelanjutan penanganan tindak pidana. Yang pada akhirnya saya menciptakan satu kajian secara akademis
yang dinamakan police brief, yaitu kehadiran sebuah mobil LP Mobile. Singkatannya adalah mobil laporan polisi mobile. Oke. Kenapa laporan polisi? Karena setiap bukti identik daripada sebuah orang ngadu untuk laporan polisi. Adanya program mobil LP Mobile itu sekali lagi hanya untuk pengkhususan laporan polisi ataupun kejadian yang bersifat ancaman jiwa, bukan yang tidak bersifat selain ancaman jiwa. Saya lagi kehadirannya itu untuk ketika mendatangi TKP, anggota saya wajibkan langsung membuatkan laporan polisi di tempat. Oh, dan nggak nunggu lagi. Tidak menunggu orang datang kantor polisi. Kemudian melakukan pemeriksaan awal dengan cepat sebagai langkah awal untuk mengupas apa yang terjadi sambil proses-proses yang berkelanjutan. Sekali lagi, program mobil LP Mobile itu hanya untuk memberikan pelayanan kepada pengaduan tindak pidana yang bersifat ancaman jiwa. Ini hanya ada di Polrestabes. Ada di Polrestabes. Oh, ini one and only berarti Pak. Inilah yang saya sajikan sekali lagi untuk membantu masyarakat supaya pelipur lara sudah menjadi korban, jangan jadi korban yang kedua kali. Bagaimana untuk tindak pidana pengaduan yang bukan bersifat ancaman jiwa, penipuan, penggelapan, pemalsuan, perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Kami klasifikasi, kami klaster, yaitu yang namanya tindak pidana yang bersifat kebendaan. Bagi laporan atau orang-orang yang merasa dirugikan, saya katakan siapa yang mendalilkan, siapa yang melaporkan wajib membuktikan. Artinya kalau ada orang yang mengadu tindak pidana selain yang bersifat ancaman jiwa tadi, silakan datang ke kantor polisi sambil membawa barang bukti. Dengan demikian, tugas-tugas kami yang terbatas kemampuan baik kuantitas dan kualitasnya itu terbantukan dengan kehadiran masyarakat. Itulah terobosan yang saya lakukan. Kami memahami kekurangan kami, namun kami juga berinovasi untuk mengurangi kekurangan itu bagaimana. Yang kedua, masalah container office. Itu bukan AI Pak ya? Bukan. Itu bentuk fisik berarti? Fisik. Oh gitu. Itu adalah kehadiran pos-pos di yang luar secara yang itu. Oh, yang itu tujuannya, betul. Oh, gitu. Itu tujuannya adalah sebagai sebaran anggota kepolisian. Kira-kira gampangnya gini Mbak. Misalnya saya tinggal di Kambang Iwak aja deh. Saya ingin lapor ke atau nggak bertanya sama polisi. Tentunya adanya container office di PIM, di Simpang 5 itu sebagai kehadiran anggota polisi untuk bertanya. Mosok di Kambang Iwak jauh-jauh datang ke sini hanya ingin bertanya dengan polisi saja, Pak, bagaimana syarat buat SIM kan gitu kan? Atau enggak Pak, saya harus bagaimana ya konsultasi? Panjang SIM. Itulah sebagai sebaran anggota polisi supaya masyarakat tidak jauh-jauh. Mosok di OPI mau tanya saja tentang kasus atau enggak anggota polisi itu di mana dinasnya, ya harus datang ke sini jauh-jauh. Harusnya kan di Jakabaring situ ada pos. Itulah memudahkan jangkauan perbantuan masyarakat. Berbeda dengan AI. Kalau tadi adalah program LP Mobile secara fisik dan kehadiran container office. Berbeda dengan AI. AI ini kan sejatinya adalah sebuah ilmu baru, ilmu di bidang kemajuan teknologi digital yang notabene saat ini dinamakan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini adalah bagian daripada peningkatan ilmu teknologi kita yang saat ini banyak digunakan. Ada keuntungan dan kerugiannya kehadiran AI. Keuntungannya adalah kita bisa menciptakan yang selama ini tidak pernah terjadi. Sebagai contoh, kalau kita punya orang tua, termasuk saya sudah meninggal dunia, saya kangen dengan orang tua saya. Dulu itu hanya ada foto, tidak ada video,
ya, sehingga tidak bisa digerakkan tubuh fotonya daripada orang tua saya. Saat ini dengan adanya AI tersebut bisa digerakkan dengan senyum, ya kan? Itu adalah sesuatu yang membuat kita berbeda dengan adanya teknologi yang baru ini, yang terkesan hidup. Ya. Itu sisi positifnya AI, bagaimana mendesain sedemikian rupa sehingga tampilan secara digital itu bisa dikatakan satu kecerdasan yang baru akibat daripada kemajuan teknologi itu. AI juga ada tidak bagusnya ketika membuat sebuah tampilan orang yang ternyata berbeda dengan yang sebenarnya, ya kan? Itu akhirnya menjadikan satu pengelabuan. Pengelabuan kalau tidak mendatangkan kerugian nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang pada akhirnya rembetannya itu pada sebuah penipuan. Iya, betul sekali Bapak. Ya kan, penipuan itu lagi-lagi pada sebuah tindak pidana. Inilah satu kemajuan teknologi yang saat ini menjadi fenomena baru yang namanya AI. Yang pada akhirnya sekali lagi kemajuan teknologi itu ada plus dan minusnya. Yang harus kita lihat harus ada plusnya, jangan sampai kita terpengaruh dengan minusnya, nanti tidak bermanfaat untuk diri kita. Oke, terakhir nih Bapak sebagai penutup, pesan Bapak untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang agar berhati-hati, agar dengan bijak dalam menggunakan AI. Ya. Yang pertama pesannya ada banyak ya, tapi yang pertama saya ingin menyampaikan rekan-rekan sekalian, sekali lagi polisi adalah mitra rekan-rekan sekalian. Tugas kami adalah membantu rekan-rekan masyarakat dalam rangka terciptanya tertib sosial. Tertib sosial itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga kehidupan bermasyarakat itu akan semakin lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Salah satunya juga tentang penggunaan teknologi, yaitu terutama AI. Tolong bisa bijak dengan penggunaan teknologi ini yang baru. Adanya AI sekali lagi bisa berdampak kepada hal-hal yang positif dan negatif. Tadi saya sudah berikan contoh-contoh baik yang positifnya dan negatifnya. Tolong bijaklah dengan menggunakan teknologi, dan kita syukuri ternyata banyak ilmuwan kita yang berinovasi, salah satu menciptakan yang namanya AI tersebut. Tolong berhati-hati karena ini bisa berdampak hal-hal yang negatif, salah satunya adalah berhubungan dengan penyalahgunaan hukum yang ada. Yang terakhir sekali saya mohon sekali lagi, kami adalah sekali lagi mitra rekan-rekan sekalian. Ini pun juga instruksi bagi anak buah saya, karena pada prinsipnya polisi itu untuk masyarakat. Ya. Kami akan selalu terbuka bagaimana membantu masyarakat, dan saya itu kalau pimpinan juga akan berusaha sebagai mungkin untuk meyakinkan kepada anggota saya, menambah pengetahuan anggota saya bagaimana sekali lagi kami ini adalah bagian yang membantu menciptakan tertib sosial. Dengan demikian, dengan anggota kami yang sudah memahami, tentunya bisa seia sekata menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Baik Bapak, mungkin ini kita bakal mengakhiri episode sharing session kita. Bapak terima kasih banyak sudah mau kita wawancara, sudah mengizinkan kita juga untuk langsung syuting di sini. Kayaknya kita mau lagi deh Bapak syuting di sini untuk yang kedua ketiga kali. Lebih nyaman kan ini? Bapak. Ini saya bangun sejak saya di sini. Oh gitu. Ini termasuk saya berkontribusi memberikan semacam apa ya sifatnya untuk kepentingan teman-teman juga. Nanti kalau seandainya Polrestabes mau ada segmen lagi Bapak butuh presenter, ini adik-adik dari podcast Fakultas Hukum ini banyak Bapak, jadi bisa untuk diberdayakan untuk syuting di sini Bapak gitu. Boleh. Silakan ya, apalagi terbuka kok. Oke, pemirsa di rumah, kita sudah mendengarkan langsung dari Bapak Kapolres Tabes Palembang mengenai pembahasan tentang peran Polri, kemudian pandangan beliau tentang isu-isu yang sedang marak seperti bullying, kemudian juga seperti AI dan lain sebagainya. Semoga wawasan ini dapat membuka ruang dialog bagi kita semua dan menjadi langkah nyata
untuk terciptanya keamanan, kedamaian bagi kita semua. Baik, Bapak, sekali lagi terima kasih kepada pemirsa. Saya selaku presenter, mohon maaf apabila selama membawakan acara terdapat kesalahan kata dan kekeliruan. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak gini, salam anak hukum. Salam anak hukum. Oke.